Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud, sirran wa jahran fid dunya wal ukhra, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan membahas tentang satu hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin cetakan DKI Darul Kutub Islamiyah. Kalau kita bahas, kita buka halaman 45 bab fasal tentang shadaqatut tatawwu. Ada satu hadis yang sangat luar biasa. Satu hadis yang keluar daripada lisan makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahsana 'abdun as-shadaqah illa ahsanallahu al-khilafah ala dzurriyyatihi." Kata Nabi Muhammad, tidaklah orang memperbagus di dalam sedekahnya. Tidaklah orang mempercantik, mengeluarkan apa yang terbaik di dalam sedekahnya kecuali Allah akan memberikan pengganti dunia barzah dan di akhirat sesuatu yang lebih mulia, lebih bagus, lebih istimewa daripada apa yang dia keluarkan. Oleh karena itu, ini sebenarnya menjadi pendorong bagi kita umatnya Nabi Muhammad agar senantiasa kita ini bisa ikhlas atas apa yang kita keluarkan. Hadirin rahimakumullah. Saya teringat guru saya itu pernah menerangkan ketika kita masih mondok. Beliau itu berkata, orang itu ketika dia bersedekah, kita mengeluarkan uang, kita berikan kepada fuqara, kita berikan kepada masakin, kita berikan kepada anak yatim, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Uang ini berkata dengan lisanul hal, hanya saja orang yang sedekah tidak diizinkan untuk mendengar. Apa yang diucapkan oleh uang tersebut tiga hal. Jadi seandainya kita mengeluarkan uang 100.000 kepada orang fakir, 100.000 tadi ini dia berbicara dengan lisanul halnya. Apa yang dibicarakan? Tiga hal. Yang pertama, qad kuntu qalilah fasirtu kasirah. Wahai orang yang mensedekahkan aku, kata uang, dahulu aku adalah sesuatu yang sedikit. Uang 100.000. Kalau zaman sekarang, zaman now 2022 ini, beli kuota aja nggak cukup. Beli makanan di warung aja kadang kurang. Qad kuntu qalilah, aku dahulu adalah sesuatu yang sedikit. Fasirtu kasiro, sekarang karena engkau sedekahkan aku, engkau berikan aku kepada anak yang membutuhkan, aku menjadi sesuatu yang banyak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bakal ganti di dunia sudah berkali-kali lipat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Hakikatnya tidaklah berkurang orang yang bersedekah, bahkan akan diganti oleh Allah. Minimal kita 3 kali lipat mendapatkan bergantian oleh Allah di dunia. Itu belum lagi hitungan barzah dan akhirat. Atau yang memperkuat daripada hadis ini ada satu kisah di zaman Nabi Ibrahim. Dahulu Nabi Ibrahim itu pernah memperbarui Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Jadi Ka'bah itu diperbarui karena terkena banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Ka'bah sudah mulai hancur, diperbarui, diperintahkan oleh Allah memperbarui Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Akhirnya Ka'bah ini dipercantik, diperindah sedemikian rupa. Setelah melaksanakan hal tersebut, sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang Nabi Ibrahim laksanakan, beliau sholat di Ka'bah 1000 rakaat setiap rukunnya. Kalau kita lihat, Ka'bah itu mempunyai 4 rukun. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji umroh, Allah sampaikan kepada kita semuanya untuk beribadah ada di sana, tanah Mekah dan ziarah Nabi Muhammad. Ka'bah itu mempunyai 4 rukun. Rukun Yamani karena menghadap negeri Yaman, rukun Syami menghadap negeri Syam,
rukun Iraki menghadap negeri Irak, dan rukun yang ada Hajar Aswadnya yang sunnah kita cium. Setiap rukun itu Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat. Bayangkan, rukun Yamani 1000 rakaat, rukun Iraki 1000 rakaat, rukun Syami 1000 rakaat, yang ada Hajar Aswadnya pun 1000 rakaat. Total berarti 4000 rakaat Nabi Ibrahim melaksanakan sholatnya. Setelah sholat 4000 rakaat ini, Nabi Ibrahim bermunajah kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, terimalah amal ibadahku ini ya Allah. Aku perbarui Ka'bahmu, aku perindah lagi Ka'bahmu. Bahkan aku sholat 1000 rakaat setiap tiangnya. Ini semata-mata untuk mendapatkan ridhamu ya Rabb. Seketika itu doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Rabbul Alamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Khalili Ibrahim, kekasihku Ibrahim, ma ahsana ma fa'alt. Yang kamu kerjakan ini bagus. Yang kamu kerjakan ini istimewa. Engkau perbarui Ka'bahku, bahkan sholat 4000 rakaat, 1000 rakaat setiap tiang. Bagus, dapat pujian dari Allah. Walakin akan tetapi perlu kamu ketahui wahai Ibrahim, luqmah fi batni ja'i. Satu suapan yang engkau berikan kepada orang yang lapar. Satu suapan yang engkau berikan kepada anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, khairun min hadza kulli. Lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada apa yang telah kamu laksanakan. Coba kita lihat hadirin. Satu suapan yang kita berikan kepada orang yang lapar lebih afdal daripada kita memperbarui Ka'bah dan sholat 4000 rakaat. Itu pun bukan sholat dengan kualitas kita. Kalau kita ini mah sholat apa? Kita ini kadang sholat tak ikhlas, sholat tak khusyuk, sholat kadang mikir cicilan. Ini sholat sekelas Nabi Ibrahim. Bukan hanya 2 rakaat, 4000 rakaat bisa kita dapatkan dengan hanya memberikan sesuap nasi kepada orang yang membutuhkan. Ini yang dikatakan fasirtu kasiro. Sekarang aku menjadi sesuatu yang banyak. 100.000 kita bisa belikan berapa bungkus. Kalau kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kelak kita dapat mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata uang. Qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Wahai orang yang mensedekahkan aku, uang tadi ini berkata, Qad kuntu faniyah, dahulu ini sebelum engkau sedekahkan aku kepada orang yang membutuhkan, aku sesuatu yang fana. Kita 100.000 beli kuota, lihat Facebook, lihat Instagram, lihat internet segala macam, YouTube, habis fana, tidak berarti. 100.000 kita beli makanan, minuman, habis fana. Tapi kalau kita gunakan 100.000 ini kita berikan kepada orang yang membutuhkan, qad kuntu baqiyah, aku menjadi sesuatu yang kekal. Aku menjadi sesuatu yang disimpan oleh Allah, yang demi Allah kita dapat merasakan kenikmatannya kelak di akhirat. Dan yang terakhir kata uang, qad kuntu tahfadhani wal an ahfaduka. Wahai orang yang mensedekahkan aku, dahulu engkau adalah orang yang menjaga aku. Kita nih kadang jaga uang, taruh kantong. Kita ingat dulu kalau zaman masuk mondok, itu ada kita taruh di selempitan sarung. Agak banyak kita taruh berangkas, pingin aman, taruh di bank. Kita menjaga uang supaya tidak hilang, supaya tidak rusak. Wal an ahfaduka. Sekarang kata uang, aku yang akan menjaga kamu. Kalau kita sedekahkan uang kita, kita yang dijaga oleh uang. Dijaga dari apa? 3 hal. Yang pertama, Allah jaga kita dari kemiskinan. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan di pertama, mana qasamalun min shadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Hakikatnya tidak berkurang orang yang bersedekah, bakal ditambah. Ini yang bersabda shadiqul masduq. Orang yang tidak pernah bohong, ucapannya pasti terjadi. Jadi sebenarnya bukan hemat pangkal kaya, tapi sedekah itu pangkal kekayaan. Karena Allah menjamin bakal dilipat gandakan daripada hartanya. Yang kedua, Allah jaga dari apa? Allah jaga dari penyakit. Allah jaga dari musibah. Nabi SAW bersabda, dawu mardokum bis sadaqah. Wahai umat,
obati sakit di antara kalian dengan sodakoh. Ente punya kencing manis, ente punya asam urat, naudzubillah ente terkena penyakit, obati dengan sodakoh. Selain kita wajib berobat, meminta resep, pergi ke dokter, kemudian kita membeli obat untuk kita konsumsi, menjalani sebab, tapi bantu juga dengan sabda Nabi Muhammad, dawu mardhakum bisodakoh. Obati yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Berapa banyak kisah mengisahkan orang yang bahkan tidak ada harapan sembuh, subhanallah, hanya gara-gara memberi makan kucing sebagai bentuk rahmatnya. Sodakoh bukan kepada umat, sodakoh bukan kepada manusia, kepada makhluk Allah, kucing. Allah berikan kesembuhan. Yang bahkan dokter pun sudah angkat tangan untuk memberikan kesembuhan kepada pasien ini. Kenapa? Dia sangat yakin akan sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam artian, orang yang sakit aja, insya Allah bisa sembuh karena berkah sodakoh. Yang sehat bakal dijauhkan daripada penyakit dan dijauhkan daripada bala. Dan yang terakhir, Allah akan jauhkan daripada siksa nerakanya. Karena Nabi SAW bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan Nabi Muhammad, dan insya Allah dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari Nabi, dijauhi sama manusia, dan insya Allah naudzubillah dekat dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sumiyah shadaqatu shadaqatan, diberi nama sodakoh itu dengan nama sodakoh, yadullu ala sidqi imanih, menunjukkan atas kebenaran daripada imannya. Kita sholat, pahalanya untuk kita. Kita baca Al-Quran, manfaatnya untuk kita. Kita bangun malam, manfaatnya untuk kita. Tapi kalau kita bersodakoh, kita mendapatkan manfaat, orang lain pun mendapatkan manfaat daripada apa yang kita sodakohkan. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum anfa'uhum linnas. Yang baik, yang paling istimewa di antara kalian, yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Mudah-mudahan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang yang berakal, orang yang dermawan, orang yang senantiasa mempunyai rasa ibah, peduli kepada sesama muslim, sesama saudara kita yang membutuhkan, dan mudah-mudahan itu semuanya menjadi kunci masuknya kita ke surga Allah, kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.